Jiwa yang terpilih, apa yang sedang Anda baca dan dengar saat ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ini adalah panggilan dari kekuatan ilahi yang telah mengamati langkah Anda, perjuangan Anda, dan kesiapan batin Anda. Jika pesan ini menemukan jalan menuju hati Anda, itu karena semesta, melalui kehendak ilahi, sedang mengundang Anda untuk bersiap. Bukan sekadar bersiap menghadapi hari baru, tetapi menghadapi perubahan besar yang akan mengalihkan arah hidup Anda ke jalur yang lebih tinggi. Ini bukan pesan motivasi biasa. Ini adalah peringatan sakral bahwa momentum Anda telah tiba. Anda tidak lagi berada di tepi. Anda berdiri tepat di ambang gerbang terobosan. Getaran yang Anda rasakan akhir-akhir ini, entah dalam mimpi, perasaan aneh yang datang tiba-tiba, atau penundaan yang tak masuk akal, semuanya bukan tanpa makna. Itu adalah tanda bahwa dimensi spiritual sedang bergerak. Sesuatu sedang bergeser dalam realitas Anda, dan Anda diminta untuk tidak mengabaikan panggilan itu. Pesan ini adalah gema dari suara batin Anda yang telah lama merindukan kejelasan dan arah. Ini bukan tentang rasa takut, tapi tentang kesiapan. Tentang bagaimana Anda memilih untuk merespons dorongan dari dalam diri yang tidak bisa lagi diabaikan. Sekarang adalah waktu untuk terjaga, untuk peka, dan untuk benar-benar hadir dalam momen ini. Tuhan sedang berbicara melalui sinyal-sinyal halus, bukan dengan keributan, melainkan dengan intensitas yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih dan pikiran yang selaras. Jika Anda mendengar ini, itu artinya Anda sudah dipilih untuk menerima lebih. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda bersedia. Mungkin Anda telah berjalan dalam keheningan terlalu lama, namun sekarang suara Anda dibutuhkan. Keberadaan Anda dibutuhkan, dan bukan kebetulan Anda sampai di sini. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia roh. Pesan ini adalah pengingat bahwa Anda sedang dipanggil untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Anda sedang dipanggil untuk transformasi. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda untuk melakukan 3 hal sederhana namun bermakna. Tekan tombol suka sebagai bentuk kesediaan hati Anda. Berlanggananlah untuk terus menerima pesan yang membangkitkan kesadaran jiwa. Dan jika pesan ini menyentuh Anda, berikan dukungan melalui fitur Super Thanks. Dan jangan lupa, tulislah angka 99 di kolom komentar sebagai simbol bahwa roh Anda selaras dengan energi ilahi yang sedang bergerak saat ini. Angka ini adalah lambang kebangkitan batin dan penyelarasan spiritual. Mari jadikan ini sebagai deklarasi bersama bahwa kita siap menerima, siap berubah, dan siap bangkit. Kabut spiritual dan kejernihan ilahi. Saat ini, dunia tengah diselimuti oleh kabut yang tidak terlihat oleh mata fisik, namun sangat terasa oleh jiwa-jiwa yang peka. Kabut ini bukan sekadar kebingungan biasa, melainkan sebuah distorsi yang berasal dari arus energi yang berusaha memalingkan manusia dari kebenaran sejatinya. Ia membuat sesuatu yang benar tampak salah, dan yang salah tampak bisa dibenarkan. Banyak yang tanpa sadar tersesat dalam kabut ini, kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan perlahan menjauh dari suara nurani. Tapi bagi Anda, jiwa terpilih, kabut ini bukanlah penghalang. Ini adalah panggilan untuk naik level secara spiritual. Kabut spiritual adalah ujian, bukan kutukan. Ia hadir untuk menguji kekuatan batin Anda, kejernihan intuisi Anda, dan keteguhan Anda dalam menyikapi realitas. Dunia luar bisa berubah-ubah, tetapi dunia dalam Andalah yang menjadi kunci untuk menavigasi badai. Ketika kabut turun dan pandangan menjadi samar, orang-orang akan mulai mencari sosok yang tetap bisa melihat dengan mata hati yang terbuka. Dan Andalah sosok itu. Anda tidak dipanggil untuk hanyut dalam arus kekacauan,
tetapi untuk menjadi mercusuar di tengah gelapnya malam spiritual. Tuhan yang Maha Bijaksana telah menanamkan kemampuan membedakan di dalam diri Anda, bukan sebagai kelebihan semata, tetapi sebagai tanggung jawab. Mata batin Anda diciptakan untuk menembus kegelapan. Di saat dunia memilih untuk percaya pada kebisingan, Anda dipanggil untuk mendengarkan keheningan. Kejernihan bukan lagi sebuah kemewahan di era ini. Ia adalah senjata ilahi. Dan hanya mereka yang menjaga kejernihan pikirannya dalam keheningan doa dan kesadaran yang dapat memilikinya. Namun, kejelasan itu tidak datang begitu saja. Ia perlu dipupuk dengan doa yang konsisten, dengan kejujuran terhadap diri sendiri, dan dengan keberanian untuk tetap berpegang pada prinsip ketika mayoritas memilih untuk menyerah. Semakin tebal kabutnya, semakin tajam pula kepekaan Anda harus dibentuk. Kejernihan tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari perjuangan melawan kebingungan. Dan saat Anda memilih untuk tetap selaras dengan frekuensi ilahi, kabut itu tidak lagi mengaburkan pandangan Anda, justru akan memperjelas siapa Anda sebenarnya dan kemana Anda harus melangkah. Ingatlah, Anda tidak diciptakan untuk bersembunyi dalam keramaian. Anda dilahirkan untuk membawa cahaya yang menerobos kegelapan. Ketika orang lain mulai tersesat dalam narasi dunia, tugas Anda adalah menjadi pembawa kesadaran baru. Tetaplah berdoa, tetaplah jujur pada suara hati Anda, dan teruslah menjaga koneksi Anda dengan Yang Maha Kuasa. Karena saat kabut menyelimuti bumi, justru para jiwa yang jernihlah yang akan memimpin pergeseran menuju kebenaran. Perang di alam rohani. Saat ini, ada perang yang tidak terlihat oleh mata, namun begitu nyata di dalam jiwa. Perang ini bukan tentang bangsa melawan bangsa, tetapi tentang cahaya melawan kegelapan. Di balik layar kehidupan sehari-hari, ada tabrakan energi antara kuasa terang dan agenda-agenda gelap yang ingin mengalihkan arah hidup manusia dari rencana ilahi. Perang ini berlangsung di alam roh, tempat di mana keputusan-keputusan besar ditentukan bukan dengan senjata, tetapi dengan tekad, kesadaran, dan ketaatan. Dan Anda, jiwa terpilih, adalah bagian dari barisan depan dalam pertempuran ini. Mengapa hidup terasa begitu berat belakangan ini? Mengapa serangan emosional, mental, dan spiritual seolah datang bertubi-tubi? Karena Anda sedang bangkit, kesadaran Anda meningkat, dan ketika seorang jiwa terbangun dari tidur rohaninya, ia menjadi ancaman bagi sistem kegelapan yang selama ini berkuasa. Musuh tahu bahwa satu orang yang sadar dengan tujuan spiritualnya bisa mengubah lingkungan, bahkan mengguncang pergerakan energi di sekitarnya. Itulah mengapa Anda diserang, karena Anda penting, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda berbahaya bagi kebohongan yang sudah terlalu lama dibiarkan hidup. Namun, Anda tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Ketika Anda diutus, Anda juga dibekali. Dalam jiwa Anda telah ditanamkan otoritas ilahi, bukan dalam bentuk kekuasaan duniawi, tetapi dalam kekuatan batin yang mampu mengatasi ketakutan, kebingungan, dan pengaruh negatif. Anda membawa kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh dunia, wawasan intuitif yang tajam, suara hati yang tidak dapat dibungkam, dan kepekaan spiritual yang mampu membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Anda bukan sekadar prajurit, Anda adalah pembawa terang. Pertempuran yang Anda alami bukanlah tentang bertahan hidup, melainkan tentang menegakkan peran Anda sebagai pemimpin spiritual dalam medan yang tak terlihat. Tugas Anda bukan hanya untuk bertahan dari badai, tetapi menjadi badai itu sendiri, mengguncang sistem lama yang tidak lagi selaras dengan kebenaran ilahi. Setiap kali Anda memilih kebenaran meski menyakitkan, setiap kali Anda taat pada intuisi, walau tidak dipahami orang lain, Anda sedang mengguncang dimensi rohani. Dan ingat, musuh tidak menargetkan yang lemah, mereka menargetkan yang sedang membawa perubahan. Jiwa terpilih
Anda tidak sedang kalah, Anda sedang ditempa. Perang ini bukan tentang ketakutan, tetapi tentang penguatan. Apa yang Anda alami adalah bukti bahwa Anda diakui oleh dimensi yang lebih tinggi. Dunia roh tahu siapa Anda, dan itulah mengapa tekanan terasa begitu nyata. Tapi justru dari medan perang inilah Anda akan muncul sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih tajam, dan lebih sadar akan kekuatan sejati Anda. Karena Anda tidak hanya dipanggil untuk menghadapi kegelapan, Anda dipanggil untuk meneranginya. Ketaatan, penyelarasan, dan warisan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari Anda. Dia menantikan keselarasan. Apa arti keselarasan? Artinya, hati Anda, pikiran Anda, dan tindakan Anda berada dalam satu irama dengan kehendak ilahi. Terlalu banyak orang yang ingin berada di bawah perlindungan langit, namun enggan mengikuti petunjuknya. Mereka mengharapkan ketenangan tanpa perubahan, keselamatan tanpa pengorbanan, dan berkah tanpa penyesuaian. Tapi dalam tatanan spiritual, perlindungan sejati hanya mengalir kepada mereka yang memilih untuk hidup dalam penyelarasan dengan kebenaran dan kehendak ilahi. Ketaatan bukanlah sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap rencana yang lebih tinggi. Ketika Anda memilih untuk taat bahkan saat tidak ada yang melihat, Anda sedang menyatakan bahwa Anda siap dipercaya dengan sesuatu yang lebih besar. Dan yang lebih penting, ketaatan itu menciptakan fondasi yang kokoh, tidak hanya untuk diri Anda, tetapi juga bagi mereka yang akan datang setelah Anda. Setiap keputusan yang Anda ambil hari ini akan menjadi arah bagi generasi esok. Apa yang Anda lakukan dalam sunyi akan bergema dalam kehidupan orang-orang yang bahkan belum lahir. Penyerahan diri kepada tujuan ilahi bukan hanya tentang mencapai kesuksesan pribadi, melainkan tentang membangun warisan spiritual. Bayangkan, setiap kali Anda menolak menyerah dalam kesulitan, Anda sedang mematahkan satu demi satu mata rantai dari pola lama yang tidak sehat. Anda sedang menciptakan jalan baru bagi anak cucu Anda. Sebuah jalan di mana mereka tidak lagi mewarisi beban yang sama, tetapi diberkati dengan keteguhan dan keberanian yang Anda tanamkan hari ini. Warisan bukan sekadar harta. Warisan adalah kekuatan, nilai, dan cahaya yang Anda tinggalkan. Tekanan yang Anda rasakan saat ini bukanlah tanda kelemahan, tapi penanda tanggung jawab besar yang sedang dipercayakan kepada Anda. Kadang terasa berat bukan karena Anda salah arah, tapi karena Anda sedang membawa sesuatu yang sangat penting. Tuhan tidak akan menaruh beban sedemikian rupa jika Ia tidak yakin bahwa Anda mampu memikulnya. Dalam diam Anda sedang ditempa. Dalam kesetiaan Anda sedang dibentuk menjadi batu penjuru bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari hidup Anda sendiri. Jiwa terpilih, Anda bukan sedang membangun untuk hari ini saja. Anda sedang memahat masa depan. Anda sedang menanam pohon yang buahnya mungkin tidak Anda nikmati sendiri, tetapi akan menjadi sumber kehidupan bagi generasi setelah Anda. Itu sebabnya penting untuk hidup dengan kesadaran penuh akan dampak dari setiap pilihan. Taatlah meski tidak selalu mudah. Selaraslah meski terkadang Anda tidak melihat hasilnya secara langsung. Karena dunia sedang membutuhkan pribadi seperti Anda yang memilih untuk hidup bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi sebuah warisan yang abadi. Api, penyucian, dan pengenalan kembali. Jiwa terpilih, rasa panas dari api kehidupan yang Anda alami bukanlah hukuman, itu adalah alat penyucian. Ini adalah proses ilahi yang sengaja diizinkan agar semua lapisan lama yang tidak lagi selaras dengan jati diri sejati Anda dibakar habis. Setiap rasa sakit, kehilangan, atau keraguan yang Anda alami bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk menyaring Anda. Seperti logam mulia yang dimurnikan dalam tungku panas, Anda sedang menjalani proses transformasi
agar esensi terbaik dari diri Anda dapat muncul ke permukaan. Tidak semua orang bisa bertahan dalam suhu seperti ini, tapi Anda bukan sembarang jiwa. Anda dipilih, dan karena itu Anda dibentuk melalui cara yang tidak biasa. Proses ini mengikis ego, membakar rasa takut, dan menghancurkan ketergantungan pada hal-hal yang bersifat sementara. Dan justru dalam titik hancur itulah Anda akan menemukan siapa Anda sebenarnya. Kekuatan Anda tidak dibangun di atas kenyamanan, tapi di tengah tekanan. Dan semakin Anda membiarkan api itu menyala dengan tujuan, semakin terang cahaya jiwa Anda bersinar dari dalam. Inilah momen suci dari reintroduksi. Dunia pernah mengenal versi lama Anda, versi yang mungkin dibentuk oleh luka, keraguan, atau ketidaktahuan. Namun sekarang semesta sedang mempersiapkan Anda untuk dikenalkan kembali. Bukan sebagai pribadi yang berubah karena keadaan, tapi sebagai versi sejati yang selama ini tersembunyi di balik proses panjang penyucian. Anda akan tampil bukan sekadar dengan wajah baru, tapi dengan energi baru, otoritas baru, dan kejelasan misi yang tak tergoyahkan. Jangan takut untuk berdiri dalam versi terbaik Anda. Jangan meminta maaf karena telah naik level, karena itu bukan kesombongan. Itu adalah ketaatan terhadap pertumbuhan jiwa Anda. Banyak yang mungkin tidak mengenali Anda lagi, dan itu hal yang baik. Anda tidak lagi cocok dengan tempat lama Anda, bukan karena Anda meninggalkannya, tapi karena Anda telah melampauinya. Berjalanlah dengan tenang, namun penuh kuasa, karena izin untuk bertumbuh telah diberikan dari langit, dan tugas Anda adalah menerimanya dengan sepenuh hati. Api yang Anda alami bukan akhir, itu adalah awal. Penyucian ini bukan untuk memperkecil Anda, tetapi untuk memperbesar kapasitas Anda. Pengenalan kembali ini bukan tentang validasi dari manusia, tetapi tentang manifestasi dari takdir ilahi Anda. Kini saatnya Anda melangkah maju, bukan sebagai orang yang dulu, tapi sebagai pribadi yang sepenuhnya sadar siapa dirinya, untuk apa ia diutus, dan kemana ia harus melangkah. Anda telah dibentuk untuk saat seperti ini. Terimalah panggilan itu dan bersinarlah sepenuhnya. Terakhir, bergeraklah sekarang, bangun sekarang, taatlah sekarang. Jiwa terpilih, salah satu tanda kekuatan spiritual yang sejati adalah keberanian untuk bertindak, meskipun belum ada kepastian di depan mata. Dunia mengajarkan Anda untuk menunggu bukti sebelum percaya, tapi semesta menguji mereka yang berani percaya sebelum bukti itu terlihat. Dorongan dalam hati Anda, meski hanya berupa bisikan halus, seringkali adalah isyarat ilahi. Bukan untuk ditunda atau dianalisis terlalu lama, tapi untuk ditindaklanjuti dengan keyakinan. Ketika langit memberi sinyal, jiwa yang terhubung akan bergerak. Inilah saatnya Anda bangkit dari keraguan dan ketakutan. Segala yang telah Anda lalui bukan tanpa makna. Semuanya adalah persiapan menuju momen ini. Jangan tunggu kenyamanan untuk mengambil langkah, karena seringkali misi besar datang dengan rasa tidak pasti. Tapi ingat, energi semesta bergerak bersama mereka yang berjalan dengan tekad dan kesadaran. Jika Anda merasa hati Anda digugah, itu bukan tanpa alasan. Gerakan kecil yang Anda ambil hari ini bisa membuka pintu besar besok. Langit sedang menunggu konfirmasi dari bumi, dari Anda. Ketika Anda mengatakan ya dengan tulus, itu bukan sekadar ucapan, tapi gema yang mengguncang lapisan spiritual. Ketaatan Anda menjadi kunci. Keberanian Anda adalah penanda bahwa Anda telah siap menerima tanggung jawab ilahi yang lebih besar. Tidak semua orang mendapat panggilan ini, dan tidak semua mampu meresponsnya. Tapi Anda berbeda. Anda terpilih bukan karena tanpa alasan, melainkan karena jiwa Anda mampu menanggung bobot peran besar. Jadi, bergeraklah sekarang. Bangun visi Anda, bangun komitmen Anda, dan bangun keberanian Anda. Taatlah pada suara lembut dalam batin yang terus membimbing arah langkah Anda.
Apa yang Anda lakukan hari ini akan membentuk masa depan Anda dan masa depan banyak orang yang akan terhubung dengan hidup Anda. Ini bukan sekadar momentum, ini adalah manifestasi takdir. Anda tidak lagi bersiap-siap, Anda sedang dipanggil untuk melangkah. Inilah saatnya. Buka hati Anda, katakan ya, dan bersiaplah menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan.